Shalom saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan Injil Gereja Sedemat Allah seluruh Jawa Barat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-10, 11, dan 12. Latar belakangnya demikian Bapak Ibu Saudara. Pasal ini adalah pembukaan dari penglihatan keempat Daniel yang mengisi pasal 10, 11, dan 12. Dan Daniel sudah berusia tua, kemungkinan besar usianya 70 atau 80 tahun. 3 penglihatan sebelumnya adalah tentang patung, tentang 4 binatang, tentang domba jantan dan kambing jantan. Daniel dalam doa perkabungan selama 3 minggu karena sekalipun Raja Koreshi sudah mengizinkan orang-orang Yahudi kembali dan akan membangun bait Allah, pada tahun kedua hanya pondasi yang hanya bisa dibangun. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem menolak kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-10 berisi pengungkapan malaikat Gabriel kepada Daniel bahwa umat Allah akan menghadap kesusahan besar atau Great Tribulation. Ayat 14. Penglihatan itu menyebabkan Daniel pingsan. Daniel diberitahukan bahwa pemimpin kerajaan Persia menentang malaikat Tuhan atau malaikat Gabriel. Ini adalah gambaran penting tentang doa orang yang dikasihi Allah. Tetapi ada penguasa Persia, yaitu kekuatan demonik yang menahan suatu pesan sampai kepada Daniel yang telah berdoa selama 21 hari. Pasal 11 adalah nubuatan terpanjang dalam Alkitab. Nubuatan tentang seorang yang hina dalam Daniel 11 ayat 21, yang adalah tanduk kecil dalam nubuatan Daniel 8 ayat 9 sampai 11. Itulah antikris yang akan memerangi umat Allah. Di situ juga diceritakan tentang persekutuan dan juga kesusahan besar di dalam ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-39. Pasal 12 mengungkapkan tentang 3,5 tahun masa kesusahan besar, di mana sekalian umat Israel diluputkan, yaitu sebanyak mereka yang namanya dituliskan dalam kitab. Kebangkitan akan terjadi baik terhadap mereka yang akan dihukumkan maupun terhadap mereka yang masuk dalam kehidupan yang kekal. Itulah latar belakang dari kitab Daniel pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-12. Tetapi saya mengambil satu kebenaran di dalam Daniel pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-32c dan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, konteks dari kitab Daniel ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang ini. Kita berada penghujung zaman, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam pasalnya yang ke-35 disebutkan, sebagian dari orang-orang bijak itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memasuki akhir zaman yang memang belum sampai di penghujung, kita sedang menghadapi pengujian. Pengujian hidup kita, pengujian pelayanan kita, pengujian motivasi kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu juga kita akan menghadapi penyaringan dan pemurnian. 3 hal ini saudara-saudara sangat relevan dengan kondisi pelayanan atau gereja Tuhan pada saat ini. Tetapi saudara-saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan yang mengatakan kalau umat Tuhan yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya dan saudara yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, hendaklah kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Hendaklah kita mempunyai hubungan yang lebih dekat, lebih intim, lebih komunikatif dengan Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan berikan kekuatan kepadanya. Tuhan mengatakan kalau kita mengenal Allah sungguh-sungguh, kalau kita lebih dekat dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan kekuatan, dan kekuatan itu yang memampukan kita untuk bertindak dalam segala hal, dalam segala perkara. Ada banyak hal-hal yang harus diputuskan dalam pelayan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam hidup kita, dalam keluarga rumah tangga kita. Tuhan mengatakan kita harus lebih mengenal Tuhan. Kita harus lebih peka lagi tentang kehadiran Tuhan. Kita juga harus lebih peka juga tentang rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, hamba Tuhan yang kuat, yang kokoh. Dan ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita akan bertindak dengan keyakinan iman kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.